Kalau kamu tanya tato dosa apa enggak, level lu masih rendah sebenarnya. Level kekristenan lu sangat rendah. Orang yang lebih tinggi level kekristenannya dengan Tuhan, dia akan berkata, Tuhan suka apa enggak ya? Tuhan berkenan apa enggak ya? Di situ pertanyaannya. Masing-masing bisa jawab. Kira-kira dengan tato di tubuhku ini, suka enggak ya Tuhan ya? Welcome, keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church. Kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastors. The truth shall set you free. Kebenaran yang saudara ketahui akan memerdekakan saudara. Dan hari ini kita akan membahas topik yaitu tentang dosa. Dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di tengah-tengah kita dan kita akan jawab bersama-sama. Tentu saja dengan pastor yang hadir hari ini yaitu Pastor Victor Purnomo. Shalom Pastor. Shalom semuanya. Ya, bagaimana kabarnya? Baik-baik semua? Luar biasa. Pelayanan semua luar biasa. Sedikit capek tapi senang. Baru pulang dari mana nih Pastor? Pelayanan? Saya baru pulang dari trip agak panjang sih, tapi puji Tuhan dari Bali segala. Tapi luar biasa lah. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan selama dalam pelayanan dan dalam doa-doa itu. Oke. Pastor, hari ini kita akan banyak bertanya jawab nih tentang dosa nih Pastor. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama itu ya, apa sih dosa itu sebenarnya Pastor? Mungkin secara umum atau secara khusus juga yang lebih dalam di Kristen sendiri, di pengertian kita ini semua. Iya. Apa sih sebenarnya dosa itu Pastor? Dosa selama ini kita mungkin berpikir gini ya, dosa itu adalah melakukan sesuatu yang jahat ya, yang gak kudus kan dosa. Iya. Tapi sebenarnya secara umum ini dosa itu dalam bahasa aslinya gampang sebenarnya. Terjemahnya adalah hamartia atau artinya kita meleset. Artinya dosa adalah setiap kali engkau meleset dari kehendak Tuhan. Itulah dosa. Artinya lu gak tepat mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi bukan saja berzina, yang keras. Kalau engkau pun tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu, engkau sedang ada dalam jalan yang salah. Itu yang Tuhan maksudkan dosa. Artinya lebih dalam dari sekedar mencuri, membunuh gitu. Karena kalau engkau gak taat dengan Tuhan dan tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau, udah dianggap dosa oleh Tuhan itu. Oh gitu? Wah, oke. Jadi berarti dosa ini hampir dikatakan mungkin banyak kita yang tentu tidak mungkin keluar dari dosa ya. Maksudnya pasti setiap kalinya kita seringkali melakukan dosa terus Pastor. Iya. Lah tidak pas aja dengan Tuhan juga termasuk dalam kategori dosa itu tadi. Iya. Nobody perfect, makanya kita perlu Tuhan Yesus. Disitulah manusia perlu Tuhan. Kalau kau bisa hidup benar, kudus selalu, dengan kekuatanmu gak mungkin. Kita perlu anugerah Tuhan. Itulah kenapa reasonnya Yesus datang menebus kita. Iya. Mengampuni dosa kita. Sebab tadi itu alasannya. Kita gak mungkin hidup dalam kekudusan tanpa ada Tuhan yang menyertai kita. Pertanyaan kedua nih Pastor. Di 1 Yohanes 5 ayat 18-19 dikatakan begini nih, ada jemaat yang bertanya. Dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi nih Pastor. Maksudnya apa ini kan? Waduh, kalau kita tadi dengar pertama, dosa itu kan luas sekali sebenarnya. Bukan cuma berbuat kejahatan, memukul, mencuri. Tapi juga bahkan saat kita itu tidak pas dengan yang Tuhan mau, di jalan-jalannya Tuhan. Maka kita disebut juga berdosa di situ. Nah, padahal dikatakan di 1 Yohanes ini, dikatakan orang yang lahir dari Allah tidak berdosa. Itu seperti apa itu Pastor? Ini ayat yang sukar sebenarnya. Saya juga udah merenung. Setiap kali saya baca kita merenung ini apa sih artinya, sampai kita ngobrol diskusi lah. Dan saya menemukan ada dua tafsiran yang bagus. Yang pertama, kalau engkau lahir dari Allah, kamu tidak akan terus menerus berbuat dosa. Artinya kalau kamu lahir dari Allah, bukan berarti gak berbuat dosa. Tapi gak terus menerus. Artinya kamu bisa dalam kebenaran, lahir dari Allah. Tapi yang kedua ada bagus sekali terjemahnya. Lahir dari Allah artinya apa? Kalau engkau ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kalau engkau dalam jalan-jalannya Tuhan, selaras dengan Tuhan, disitulah kamu gak akan berbuat dosa. Detik kamu di luar jalannya Tuhan, lu berdosa. Tapi selama kamu jalan dengan Dia, kamu akan tetap dalam jalannya kebenaran, dalam kekudusan. Kira-kira bisa gak ya? Nah, biasanya kita keluar masuk gitu ya. Iya, kan bisa kadang. Iya, ada cerita yang menarik ini.
Henokh itu ratusan tahun hidup dengan Tuhan. Iya. Ketika dia jalan bareng Tuhan, Alkitab berkata jalan bareng Tuhan dalam ratusan tahun, dan tiba-tiba dia diangkat dan hilang. Iya. Artinya itu orang yang ada dalam jalur Tuhan, rule Tuhan, bersama dengan Tuhan ratusan tahun, dia gak keluar sampai dalam kebenaran dia diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Iya. Kalau orang itu jadi contoh, artinya bisa ya. Tiap kali kamu mau ngatur hidupmu dalam jalan-jalan Tuhan, kamu tidak akan berbuat dosa. Oke. Tapi berarti tetap ya, kalau kita begitu keluar langsung kita berbuat begitu dosa. Kamu keluar dari jalan Tuhan, selalu muncul kedagingan, godaan-godaan dari dunia. Yang coba narik kamu untuk melakukan kesalahan. Iya. Jadi berarti ayat ini mau berkata pada kita, tidak berarti bahwa kalau kita ini sekarang tidak bisa berbuat dosa lagi ya. Tetap bukan kita itu. bisa berbuat dosa ya. Tapi selama kamu dalam jalan Tuhan, you are safe, aman. Oke, Pastor. Oke. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih. Apakah dosa itu sama semua? Kecil atau besar? Itu sama gak sih, Pastor? Alkitab gak nyebut dosa besar, dosa kecil. Semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Yeah. Dosa ada dosa. Yeah. Ya. Tapi gini, yang membedakan dosa satu yang kelihatan kecil dan besar adalah akibat dan konsekuensinya. Misalkan kamu berbohong, itu dosa. Tapi konsekuensinya ya paling kamu orang jengkel sama kamu karena kamu berbohong ya kan. Iya. Tapi coba bayangkan, kamu misalkan membunuh. Itu dosa, sama tuh dosa-dosa. Tapi yang membunuh ini konsekuensinya berat loh. Kamu kalau pembunuhan berencana bisa diumur-umur hidup hukumannya ya kan. Atau hukuman mati loh. Iya. Ya kan? Jadi disinilah perbedaannya. Kamu misalkan berbohong atau kamu berzina, itu lain konsekuensinya ya kan. Yang satu itu berat ya kan, bisa ngalamin ini itu dihukum lagi. Apalagi misalkan kamu pelecehan pada anak-anak, nidurin anak di bawah umur, itu berat loh efeknya. Jadi yang besar kecil kelihatannya itu karena konsekuensi dan akibat yang mesti lu bayar. Yang kita mesti di bayar. Dunianya, di dunia ini. Tapi kalau Tuhan sendiri melihatnya berarti apakah membunuh dengan misalnya tadi seperti yang Pastor bilang, satunya membunuh, satunya misalnya berbohong lagi. Nah ini kan sama-sama dosa. Nah kalau di hadapan Tuhan sendiri? Di hadapan Tuhan itu sebenarnya di hadapan Tuhan sama dosa. Kita lihat ya kisahnya Daud sama si Saul ya. Sebenarnya si Saul itu dosanya lebih ringan, cuma gak taat. Sementara Daud itu dosanya ngeri loh. Dia mengambil istri orang, dia bunuh suaminya. Pembunuhan berencana. Itu jahat banget. Kenapa Tuhan berkata bahwa inilah hambaku yang aku berkenan kepadanya, itu gak masuk akal bener-bener. Jadi itu di hadapan Tuhan sama levelnya dosa itu. Ya, tapi yang satu bertobat, satu enggak loh. Saul gak bertobat. Tapi si Daud ini bertobat. Artinya dosa itu sama. Cuman konsekuensinya aja yang berbeda. Nah itu orang bisa berpikir gini gak Pastor? Misalnya tiba-tiba berpikir kalau sama aja dosanya gue tuh buat yang jahat-jahat aja sekalian. Loh iya lu bayar konsekuensinya berat loh. Gitu loh. Kita kadang-kadang orang gini ya. Orang itu berpikir berbuat dosa itu gak apa-apa. Kita minta ampun. Betul diampuni. Kamu datang ke Tuhan minta ampun. Tapi gini, kamu gak pernah ingat ya. Kamu gak pernah lupa. Lu bayar harga. Semua dosa yang kita perbuat diampuni. Tapi bayar harganya itu yang berat. Dan banyak orang gak kuat waktu dia mesti membayar harganya. Nah itu loh. Jadi hitung. Jangan lu cuma pikir diampuni, enggak loh. Ada konsekuensinya loh. Enggak mau, saya gak mau konsekuensinya, gak bisa. Lu nabur, lu nuai. Tuhan Yesus yang ngomong ya kan. Gak bisa. Jadi itu lu kuat gak untuk membayar harga itu. Nah itu loh, hitung-hitungnya saudara. Jadi jangan sembarangan hidupnya. Mumpung dosa di hadapan Tuhan sama nih, kecil besar, membuat yang besar aja sekalian. Lu bayarnya berat. Bayarnya itu yang mahal. Kuat gak lu bayar? Ada orang yang setengah mati lu bayar ya. Daud. Setengah mati Daud bayar harga lu. Jangan dipikir gak bayar, diampuni gak? Diampuni. Tapi bayarnya wah berat banget. Nah, saudara, jadi bukan alasan ya saudara ya. Kita bisa berbuat dosa semaunya. Sekali lagi, dari kemarin sih mungkin ya, podcast yang pertama kita sudah bahas juga. Bahwa jangan semaunya, walaupun ada keselamatan, ada pengampunan. Tapi bukan berarti kita pakai itu sebagai alat untuk kita berbuat sembarangan. Dosa semau kita saudara ya.
Pastor ada menanyakan karena di Alkitab ada dosa yang tidak mendatangkan maut dan ada dosa yang mendatangkan maut nih. Saya bacakan dulu buat Pastor di 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah, ada dosa yang mendatangkan maut, saudara. Pastor. Ya. Ini gimana? Ya, kita kasih contoh. Saya kasih contoh sederhana ya, dosa yang mendatangkan maut. Gini, maut di sini bisa dua maknanya ya. Maut secara fisik, kematian fisik atau kematian rohani. Ya kan? Ya, kita ngomong yang kematian fisik dulu. Contohnya gini, ada dosa yang mendatangkan kematian fisik atau maut secara fisik ya. Misalkan kamu kayak tadi contoh membunuh, berencana. Akibatnya lu dihukum mati. Dosa itu mengakibatkan apa? Kematian. Lu penyelundup atau pengedar narkoba, pengedar ya, bukan memakai ya. Itu Indonesia punya hukum loh. Hukumannya itu hukuman mati loh. Dengan tegas diomongin. Jadi itu dosa, akibatnya apa? Maut secara fisik. Tapi juga yang satu itu bukan cuma fisik loh. Kalau kamu gak bertobat, mungkin ketika putusan dijatuhkan hukuman mati ya, akan eksekusinya mungkin sebulan atau 2 bulan lagi. Dalam masa 2 bulan lu bertobat, akan lolos loh dari maut yang rohani. Tapi yang jasmani lu kena, gak bisa. Jiwa ya. Tetap iya. Tetapi secara roh lu selamat. Tapi kalau kamu gak bertobat, kena dua-dua. Maut yang jasmani, maut rohani. Gitu? Iya, repot. Nah itu dia dua-dua. Jadi dosa yang mendatangkan maut sama tidak itu ada yang fisik, ada yang juga di rohaninya ya. Di jiwa lah ya. Jiwanya gak selamat ya. Oke. Pastor, ini ada pernyataan Paulus dulu ya di Roma 7 ayat 19 ayat 25. Dia pernah berkata begini. Paulus pernah bilang, aku mau berbuat baik tapi yang jahat yang aku lakukan nih. Iya. Nah, itu gimana tuh? Mungkin juga jemaat juga mungkin ada yang bertanya, ya aku juga pengen berbuat baik tapi yang jahat terus yang aku lakukan gitu. Lah itu gimana tuh, Pastor? Karena gini, tiap kali kita tuh pengen buat yang baik ya, selalu ada tantangan. Yang pertama daging kita gak mau. Yang kedua ada spirit jahat, roh jahat juga mensupport kita. Jangan dibuat ya kan. Jadi tiap kali ada keinginan jahat muncul dari daging kita ya. Setan support banget itu. Jadi kita punya supporter setan ya. Tiap kali kau pengen berbuat baik, kok yang muncul sesuatu yang gak baik ya. Yang jahat itu belum tentu yang dosa loh ya. Tapi yang bertentangan dengan Tuhan. Misalkan gini, aku pengen berbuat baik, gua mau tolong orang itu. Atau gua mau nabur, nolongin orang. Gini. Dan tiba-tiba ngapain ditolongin ya? Orang kayak gitu kok ditolong. Nah, pernah gak kita muncul gitu perasaan itu? Pengen berbuat baik tapi dikerjakan apa? Yang jahat. Gak usah lah, ngapain kita tolong. Ya toh, aku pengen pelayanan. Misalkan nih, tapi malas ngapain mesti pelayanan. Toh orang-orang di gereja itu pada gak bener. Ya toh, pernah muncul gak? Pengen nih, terlibat nih. Itu kan tiap kali pengen berbuat baik. Daging kita dan setan akan bekerja sama. Gak usah. Ya itu Paulus ngomong gitu loh. Tiap kali dia pengen sesuatu selalu ada yang menentang dia. Membatalkan gini. Caranya gampang kok. Kalau kau pengen berbuat baik dan jadi berbuat baik. Setiap kali semua lawan yang coba membatalkan. Keinginan baikmu kamu tengking. Kamu terobos. Lu akan berbuat baik. Apa saja. Apa saja. Ya kan? Iya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, Pastor. Bisakah kebaikan kita menghapus dosa kita nih? Alkitab dengan jelas berkata ya bahwa kebaikan kita itu seperti kain kotor. Jadi kalau saya kasih ilustrasi, ada piring kotor nih ya. Kita mau bersihkan dengan kain kotor. Mungkin bersih dari kotoran yang pertama. Tapi kan kainnya jadi kotor. Tetap aja kotor lagi piringnya. Karena itu kita gak bisa lah membersihkan dosa kita dengan perbuatan baik kita. Itulah kenapa Yesus kok datang ke dunia. Dia menebus kita dengan darahnya. Disitulah kita dibersihkan karena darah Yesus. Tuhan Yesus tanpa dosa. Dia suci. Itu membuat kita ditebus oleh dosa dari dosa kita. Karena yang menebus kita kudus dan suci. Jadi piring kotor itu dilap dengan lap yang bersih. Jadi bersih. Hilang semua kotorannya. Hanya satu, lewat darah Yesus. Dan diampuni Tuhan Yesus itu.
Iya, iya. Karena saya seringkali juga, saya kan di pelayanan anak-anak ya Pastor ya. Iya, Jadi seringkali diundang ke gereja-gereja atau pelayanan-pelayanan di luar. Dan seringkali saya mancing kepada anak-anak juga bahwa dengan kebaikan bisa gak kita masuk surga? Dan saya jujur kaget juga, sebagian besar mereka selalu menjawab bahwa ya kebaikan itu bisa membawa kita ke surga gitu loh. Sampai saya berkata, loh bukan kebaikan kita. Karena Alkitab memang sudah Iya. ngomong dengan jelas ya Pastor. Oleh anugerah. Oleh anugerah, Iya. oleh namanya pengorbanan darah Kristus. Iya. Nah, banyak stigma di orang-orang ini bahwa buat kebaikan untuk memperbaiki, menebus dosa-dosa nih. Gak Jadi bisa. lebih baik karena aku sudah berbuat dosa, maka aku coba berbuat kebaikan supaya imbang nanti dosanya sama kebaikannya Iya, gitu. Gak bisa. Nggak bisa. Jadi kebaikan kita tuh harus. Tapi bukan untuk menyelamatkan kita. Oke. Karena kalau kita berbuat baik, itu kan taburan ya, berbuat baik ya. Iya. Alkitab mengajar kamu akan menerima upah dari perbuatan baikmu. Jadi bukan menerima keselamatan loh. Iya, Upah. iya. Tapi wajib kita mengerjakan kebaikan. Tapi kita selamat karena penembusan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Kewajiban kita berbuat baik itu wajib. Supaya apa? Supaya kamu dapat upah yang baik juga dalam kehidupanmu. Gitu loh. Jemaat jangan salah persepsi ya. Jadi jangan sampai hatinya itu berubah nih, berkata oh kalau aku berbuat dosa aku harus buat kebaikan supaya apa? Nutup dosa yang tadi atau membayar ngasih duit persembahan Ya, ke gereja bisa. nih. Saya kasih persembahan yang banyak supaya dosa saya dihapuskan nih, atau minimal nanti kebaikannya lebih banyak. Ini pengertian yang salah ya saudara ya. Penyesatan yang kadang tipis tapi sangat berbahaya, karena sekali lagi kita diselamatkan, dosa kita diampuni bukan karena kebaikan kita. Karena Pastor. anugerah. Karena anugerah. Iya. Karena pemberian Tuhan. Sebaik-baiknya kita gak Cukup bisa. itu aja ya Pastor Iya, ya. Jadi anugerah. jangan pernah berpikir bahwa kebaikan untuk membayar itu ya Pastor. Iya, tapi kita wajib berbuat baik. Wajib. Nah, dalam kebenaran gitu loh. Oke, Pastor, pertanyaan berikutnya, apakah anak-anak juga berdosa nih? Atau ada rentan waktu mereka boleh berbuat dosa karena masih kecil? Nih Mazmur 51 ayat 5 dikatakan begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi sepertinya kan dari kecil kita sudah berdosa nih. Nah ini gimana Pastor? Anak-anak kecil bagaimanapun juga ya, dalam daging kita itu ada benih dosa. Ya, memang tuh Yesus menebus kita. Iya. Tapi di dalam daging kita itu ada benih dosa. Kok bisa saya berkata seperti itu? Kita bicara realita, kenyataan, ya kan? Ada kali kita punya anak kecil yang masih umur 2 tahun, kayak 3 tahun. Kok bisa mereka berbohong, ya kan? Kamu yang jatuhin ini bukan aku kok, kucing. Duh, kok bisa otomatis? Atau mereka tiba-tiba ngambil sesuatu, nyuri ya milik kita ya. Ya sebetulnya milik kita sih gak apa-apa. Ngambil sesuatu dan dia aku gak ngambil. Dia tiba-tiba bisa aja berbohong. Bisa ngambil, mencuri, bisa apa. Lu memang itu kecil-kecil sih. Tapi itu kita lihat sudah ada muncul benihnya. Ya kan dalam hidup anak ini. Kok bisa ya, padahal kita gak ngajarin loh. Itu udah ngajarin yang baik, ngajarin supaya lu. Tapi karena kita sadar bahwa bagaimana daging kita itu ada benihnya. Itu yang membuat anak gak usah diajarin, akan muncul. Nah bagaimana ya? Nah ketika mungkin anak-anak itu ya dia masih bayi yang belum bisa berbuat dosa, belum bisa berbuat dosa ya. Mereka memang gak punya dosa sih. Ya toh? Walaupun ada dosa bawaan itu, tapi itu apa namanya? Bukan perbuatan dosa dia gitu loh ya. Yang belum bisa berbuat dosa bayi. Tapi ketika anak-anak sudah mulai bisa berbuat dosa, tetap dihitung sebagai dosa. Tapi kan gak ngerti. Betul. Ketika anak-anak kecil kita melakukan tindakan dosa, maka hukumannya, konsekuensinya lebih kecil. Karena apa? Mereka belum ada pengertian, belum ngerti kan. Beda dengan orang dewasa yang udah tahu salah dibuat, atau sudah tahu salah tapi lemah, ya kan akhirnya dia berbuat dosa. Itu hukumannya beda lagi. Alkitab berkata kok, kalau orang nggak tahu dapat sedikit pukulan, tapi yang tahu lebih banyak pukulannya. Lebih berat gitu. Jadi ada anak-anak ini ada dispensasi sedikit, tapi bukan berarti harusnya orang tua jangan membiarkan anak dalam dosa, karena nanti kalau dia dari kecil aja sudah belajar. Karena itu tugas orang tua adalah dosa, yang bahaya. rohani mengajar kebenaran pada anak-anaknya. Gini, dan kebenaran itu sebenarnya semua orang punya kebenaran loh. Berbagai agama ya, pasti dia ngeliat ini salah loh. Mencuri itu di segala agama pasti salah toh. Orang tua harusnya memberikan teguran, ini salah. Membentak orang tua kurang ajar, itu ya salah jadi orang tua. Jadi itu rasanya semua
agama ya. Iya, semua Sama kepercayaan semua. Apalagi anak-anak Tuhan. Iya. Harusnya kita lebih disiplin lagi ngajarin tentang yang mana dalam kebenaran, yang mana yang salah gitu. Oke. Jadi bukan berarti membiarkan, walaupun ada dispensasi mungkin ya. Karena Tapi mereka belum mengerti. belum mengerti. Tapi di usia tertentu pasti udah mengerti. Iya. Ya kan? Karena kalau di Alkitab juga di kitab Wahyu katakan dari besar sampai kecil semua nanti akan menghadap pada Tuhan. Tata pengadilan. Pengadilan. Iya. Berarti semua juga diadili oleh Tuhan. Iya. Tapi tadi itu konsekuensi. Ada yang gak ngerti. Hukumannya kecil. Ya kan? Iya. Walaupun dosa loh. Ya kan? Yang satu tetap aja. Oke, Pastor. Berikutnya kita akan tanyakan ini. Kan ada dosa kita sudah ditanggung ya oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi di kitab Wahyu juga dikatakan kita akan diadili lagi. Nah, apakah itu kita atau seluruh orang di dunia ikut diadili? Apakah kita nggak terkecuali karena kita sudah percaya Yesus nih? Apakah kita dibebaskan? Itu ngomong soal kita semua di dunia atau hanya orang-orang yang belum percaya kepada Yesus? Yesus datang ke dunia untuk semua orang, menebus dosa ya. Iya. Dia datang. Tapi siapa yang diselamatkan? Yang percaya kepada dia. Oke. Jadi penebusan Yesus itu tiba-tiba tidak berguna untuk orang yang menolak dia. Ya kan? Yesus menebus tapi kita menolak, nggak mau terima dia, nggak mau percaya. Ya udah, berarti nggak terima orang itu keselamatan, kasihan loh. Kalau Alkitab ngomong ya, barang siapa yang mengaku dengan mulut percaya dalam hati ya kan, diselamatkan. Iya. Nah, ketika orang itu udah terima Yesus, ditebus dosanya bersih, ya kan, diampuni dosanya. Nah, karena ada perjalanan dari kita terima Yesus sampai kita meninggal, ya kan. Ya, dalam perjalanan itu kan kita pasti gak ada toh yang tanpa dosa. Berbuat dosa ya kan? lagi. Ketika kau itu salah, engkau bertobat. Iya. Disitulah kau diampuni. Diputihkan lagi. Iya. Tiap kali kau salah, kau berbuat dosa, minta. Nah, satu kali kalau kamu gak bertobat, nah ya itu, maka akan ada pengadilan buat kamu. Nah, pengadilan itu untuk orang-orang yang bertobat, pengadilan itu untuk membebaskan. Tetap ada pengadilan untuk membebaskan. Kamu free. Karena semua dosamu yang ini diampuni. Tapi yang tidak bertobat, itu yang berat. Di pengadilan itu akan diekspos, kamu salah ini. Yang tidak kamu bertobat. Gak mau, makanya disitulah ada hukuman. Makanya dikatakan bertobatlah setiap hari, bertobat itu daily. Saya ini ada pengajaran yang aduh buat saya ini sangat mengganggu saya. Yesus sudah disalib, artinya semua dosamu sudah diampuni. Jadi lu gak perlu bertobat lagi. Karena diampuni. Iya. Itu kan mengerikan ya. Jadi lu gak usah bertobat lagi. Padahal Alkitab berkata, dia setia dan adil. Kalau kau mengakui dosamu, diampuni. Itu firman Tuhan. Jadi ini pengajaran berkata, Yesus sudah mati buat kamu. Artinya udah semua diampuni. Dari sekarang sampai selama-lamanya dosamu diampuni. Lu berbuat dosa apa langsung otomatis. Tanpa kamu akui langsung diampuni. Kalau kamu gak percaya, kamu menghina Tuhan Yesus yang mati. Gue shock mendengar khotbah itu. Ini orang kok bisa gini? Lalu udah ngaku, kok bisa diampuni? Minggu lalu kita sempat bahas dengan Pastor Hengki juga, Pastor Victor. Dan ya itu memang ada ini pertanyaan juga dari jemaat gitu. Jadi katanya sudah diampuni semua selama-lamanya. Yesus sudah mati sampai sekarang. Otomatis. Pokoknya sekali tombol klik, tuh. Itu enak banget. Perlu kita ngakuin, aku salah tuh. Oke, Pastor. Nah, ini ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau kita jatuh dalam dosa yang berat dan bertobat, tapi jatuh lagi dan bertobat lagi, apakah Tuhan mau mengampuni kita? Karena di Ibrani 10 ayat 26 dikatakan begini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini ada kata bagus tadi kata, sengaja. Iya. Kalau kita sengaja, ya gini. Kita kalau berdosa yang banyak gitu ya. Dosa ini. Misalkan saya pernah dengar orang yang konseling nih, masalah dia suka nonton video porno. Jatuh lagi. Ya cerita. Terus gimana ya? Tuhan kan berkata gini, ampuni kesalahan musuhmu 70 kali 7. Tuhan ngomong gitu ya? Pada kita, untuk ampuni orang lain. Kalau dia ngomong pada orang lain, Tuhan sendiri kira-kira Tuhan menerapkan buat dirinya enggak? Pasti dong, pasti. Artinya Tuhan itu maha pengampun. Kalau kamu tidak sengaja. Gitu. Nah, orang-orang yang punya kelemahan ini iniquity tadi. Iniquity.
Dia pengen gak mau Tuhan. Gak tahu kenapa jatuh. Jatuh. Tapi dia gak sengaja. Gitu. Nah makanya disitulah pengampunan masih ada buat mereka. Tapi ini ada orang-orang yang memang sengaja. Sudah ngerti dosa, udah takut kerjain aja. Tahu Tuhan gak tahu, Tuhan gak ini. Nah sikap hatinya itu loh kepada Tuhan yang salah. Yang seakan-akan kan gampang toh orang Kristen. Kalau dosa tinggal datang ngaku aja. Nah begitu hatimu seperti itu ngomongnya. Gampang kok kita. Dosa aja gak apa-apa. Langsung minta ampun langsung diampuni kok. Berarti kamu tuh tidak menghargai pengorbanan Yesus. Kamu anggap darahnya murahan. Yang enak aja lu bisa berbuat bebas maumu. Terus datang Tuhan ampuni ya. Iya. Terus begitu lu buat lagi. Ampuni ya Tuhan. Kamu tidak menghormati Tuhan. Nah itulah orang model gitu itu yang tidak diampuni dosanya. Karena dia tidak menghormati. Tapi kalau dia gentar, takut, penyesalan dalam hati. Nah itu beda lagi. Karena sikap hati itu benar gak sengaja. Iya. Gitu loh. Nah ini kemarin sebenarnya ada pertanyaan minggu lalu juga ya. Sambil dibahas lagi nih Pastor. Iya. Yaitu kalau orang sudah meninggalkan Tuhan. Dan kemudian dia dulunya percaya ya kan. Kristen lah gitu. Terus kemudian dia meninggalkan Tuhan nih. Dan dia bertobat lagi. Apakah dia selamat? Karena kan kemarin sih Pastor Hengki menjawab pasti selamat kalau dia bertobat minta ampun ke Tuhan. Tapi kan ada ayat juga yang mungkin hari itu lupa dibahas. Yaitu salah satunya adalah kalau orang sudah mendapat kasih karunia Roh Kudus. Dan dia meninggalkan, dikatakan Tuhan itu tidak disalib 2 kali untuk dia. Sehingga dia tidak diselamatkan. Nah itu mungkin Pastor bisa bantu jelaskan sedikit lagi. Karena podcast yang kemarin kita agak lupa dibahas di bagian itu. Pertanyaannya gini, bisa gak dia balik? Karena belum tentu lu ninggalin Tuhan. Lu bisa balik lagi. Oke. Kalau saya bertobat, puji Tuhan. Berarti artinya memang itu Tuhan Roh Kudus pasti tarik kamu. Masih tarik ya? Iya. Belum tentu lu yang meninggalkan Tuhan bisa balik. Waktu kamu tinggalin Tuhan, kamu hatimu udah dingin. Dan pasti bukan cuma kamu, roh jahat pun akan kerja. Membuat kamu tidak keras, dingin. Dan hatimu tiba-tiba, wah apa dengan Tuhan, gak mau lah. Jadi kamu mengeraskan hatimu. Gak, sampai mati gue mau kayak gini. Tinggalin dia. Jadi orang-orang itulah yang gak mungkin balik. Jadi artinya apa? Keputusan orang itu akhirnya. Karena gini, pertobatan itu karena Roh Kudus loh. Iya. Lu gak bisa menciptakan, gue mau bertobat Iya. gue mau. Gak bisa. Karena karakter keinginan kita itu sebenarnya jahat. Manusia itu hatinya. Kecuali Roh Kudus yang tolong kita. Iya. Jadi kalau kamu tinggalin Tuhan. Dan Roh Kudus gak bekerja lagi dalam kehidupan kamu. Ya udah lu gak bisa balik loh. Jadi jangan coba-coba, gue tinggalin Tuhan gampang keluar masuk. Gak bisa. Lu bisa tinggalin dia dan tiba-tiba hatimu keras beku. Sampai mati lu gak akan balik loh. Disitulah orang kita ngalami ayat itu. Iya. Gak ada lagi kesempatan buat kamu balik, gak ada. Iya. Tapi sebenarnya dari sisi Tuhan berarti kesempatan itu tetap terbuka. Selalu ada. Selalu ada. Ya, tapi belum tentu kita bisa balik. Itu masalahnya. Iya. Tapi kalau orang sampai dia misalnya dia meninggalkan Tuhan. Dan kemudian dia balik kembali. Aku mau jadi Kristen lagi. Berarti memang itu ada kasih karunia Tuhan lagi. Membuat dia sebenarnya bisa balik. Kesempatan kedua bisa balik, iya. Oke. Saudara semua, tapi bukan berarti kita boleh manfaatkan itu ya. Iya. Tidak semua orang ngalamin itu. Tidak, jangan dimanfaat berkata, oh kan kasihnya Tuhan besar nih. Kemarin kalau kita bertobat lagi, balik lagi bisa kok gitu loh. Ya udah hari ini kita pergi dulu aja. Percaya pada yang lain aja, nanti besok-besok kita bisa kembali lagi. Iya. Ini atau jadi ateis, tinggalin Tuhan jadi ateis. Jadi bisa terjadi. Lu belum tentu bisa balik loh, belum tentu loh. Iya. Ada banyak orang yang sampai meninggal gak bisa. Iya. Hati-hati saudara ya, tidak bukan untuk dipermainkan dan jangan dicoba-coba. Udah kenapa gak percaya Yesus sampai mati, pegang Yesus terus, akan luar biasa. Pak Victor ada yang tanya lagi nih. Apakah saya seorang yang jauh dari Tuhan, saya bisa kembali lagi dipeluk oleh Bapa karena sudah terlalu jauh? Bisa. Itulah kenapa ada sebuah perumpamaan bagus tentang seorang bapak yang punya 2 anak, anak bungsu dan anak sulung. Yang anak bungsunya nakal banget, minta warisan, tinggalin rumah, hidupnya kacau. Tapi one day dalam kesusahannya, penderitaannya, aku mau balik Papanya nunggu dia. Artinya selalu ada kesempatan buat balik. Iya. Gitu loh. Tapi gini, kalau kita jauh dari Tuhan, tapi kalau masih ada tarikan-tarikan dari Tuhan, ayo cepat balik. Jangan kelamaan. Sampai hilang tarikannya.
dan lu gak pengen balik lagi. Betul. Iya. Iya. Kesalahan bukan di Bapak atau di Tuhan, di kita lah. Karena kamu terlalu jauh, tiba-tiba udah dingin, mati semua. Dan tiba-tiba gak punya keinginan lagi untuk balik. Jangan mengeraskan hati ya Pastor Dia ya. panggil kita bisa loh. Dia panggil kita balik. Kita keraskan hati dan gak mau. Oke. Iya. Pastor, ada pertanyaan berikutnya adalah, apa sih kecenderungan berbuat dosa itu? Ya, kecenderungan itu iniquity. Nah, kalau kita baca di Alkitab ya, ada satu ayat yang berkata, keinginan yang dibuahi menjadi dosa. Dosa dibuahi menjadi maut. Nah, keinginan inilah iniquity, keinginan. Jadi ada orang-orang tertentu yang punya iniquity atau keinginan, kecenderungan berbuat dosa. Saya kasih contoh. Ada orang yang punya iniquity, kecenderungan untuk judi. Iya. Jadi orang itu tiap kali dia ngelihat ada orang main judi, itu dia tahu hatinya bergelora. Gitu? Ya, langsung pengen banget, gak tahan dia. Makanya orang model gitu jangan dibawa ke daerah perjudian. Misalkan ke Macau, ke Las Vegas. Nah itu akan dia pasti kecemplung dia. Karena punya iniquity. Nah, saya ini ke Las Vegas, saya ke Macau, saya ke beberapa tempat, ya Genting Island, Highland yang ada di Malaysia. Saya kesana tapi gak ada keinginan. Karena saya tahu saya gak punya iniquity, ya ngapain ketemu judi depan juga gak mau. Ada orang yang punya kecenderungan narkoba. Udah misalkan udah bertobat nih ya, tapi masih ada loh iniquity-nya. Jangan ketemu sama orang yang pemakai. Tiba-tiba ditawarin, jatuh lagi. Balik lagi. Nah, ada orang punya kecenderungan perzinahan. Ya itu semua kecenderungan. Iya. Satu step sebelum dosa. Nah karena kamu tahu itu kecenderunganmu, kelemahanmu, jauhkanlah dirimu dari semua yang akan menarik kamu. Nah satu, jauhkan diri. Yang kedua, sadari, berdoa daily setiap hari. Ya kan, untuk proteksi. Karena kita gak pernah tahu kapan hari sial kita. Atau kebodohan kita datang. Gak tahu. Kalau kamu waspada, berjaga-jaga. Iya. Alkitab ngomong tuh, berdoalah dan berjaga-jagalah. Iya. Untuk apa ya tadi itu? Supaya iniquity. Karena iniquity ini jujur ya gak bisa hilang mungkin ya. Iya. Tetap ada ya. Dan bisa muncul. Selama kamu dalam Tuhan, kehadirat Tuhan, perlindungan Tuhan, aman lu gak muncul. Iya. Detik lu keluar sebentar, dan ada di sebuah wilayah, situasi yang punya kesempatan bawa kamu sana, lu bisa jatuh loh. Bisa jatuh. Karena itu yang punya iniquity, jangan coba-coba. Iya. Seperti Daud juga mungkin Pastor ya. Daud harusnya dalam peperangan dia aman, tapi karena dia istirahat di istana, semua pasukannya lagi berperang, dia malah jatuh. Iya jatuh. Dan Batseba. Iya. Karena itu iniquity-nya muncul. Sadari iniquity-mu dan hindari tempat-tempat yang berbahaya buat kamu. Oke. Pastor, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Apakah tato berdosa nih Pastor? Nah tato, ini pembahasannya asik. Kenapa orang tanya gini? Karena sekarang ini di dunia Kristen, tato jadi keren. Iya keren sekarang, banyak hamba sekali. Tuhan, pendeta ditato. Betul. Nah orang kan selalu gini, tato itu dosa apa enggak sih? Selalu pertanyaan dosa apa enggak. Kalau kamu tanya tato dosa apa enggak, level masih rendah sebenarnya. Level kekristenan masih sangat rendah. Orang yang lebih tinggi level kekristenannya dengan Tuhan, dia akan berkata, Tuhan suka apa enggak ya? Tuhan berkenan apa enggak ya? Di situ pertanyaannya. Masing-masing bisa jawab. Iya. Kira-kira dengan tato di tubuhku ini, suka enggak ya Tuhan ya? Nah, saya nemu ayat itu yang agak unik juga. Yang Paulus ngomong di Galatia 6. Saya enggak tahu tiba-tiba nemu ayat itu. Dikatakan di situ, jangan paksa aku untuk menghilangkan tanda-tanda milik Kristus di tubuhku. Ada mark atau stigma. Jadi Paulus ngomong di badannya itu ada gambar tertentu. Saya enggak tahu. Seperti apa ya? Seperti apa sih gambarnya? Bukan luka pukul ya? Tapi bukan. Bukan ya? Bukan. Karena kan dia sering dipukul. Dia bilang, jangan suruh aku untuk don't disturb me. Jangan paksa aku tuh. Kalau di luka pukul kan orang ngerti kan, cuman garis-garis gitu kan. Iya. Ini saya berpikir ini bukan pasti. Dan dia bilang tanda ini menunjukkan aku tuh milik Kristus. I don't know apakah itu ada gambar tertentu yang dikasih atau kenapa itu enggak tahu. Yang dia katakan jangan disturb me untuk menghilangkan ini. Ada dalam tuh Paulus. Tapi saya nggak tahu itu apa itu, nggak jelas. Nah, gini loh. Artinya tanda atau gambar itu, Paulus berkata, itu sedang berbicara, aku ini milik siapa? Nah gitu. Aku milik Kristus dengan tanda ini loh. Dia ngomong gitu. Jadi gini,
gambar tato di tubuhmu itu menentukan kamu tuh milik siapa. Kalau kita berdasarkan Paulus ngomong itu ya, milik siapa. Kalau lu gambar di situ tato Lucifer, you declare, kamu mendeklarasikan, aku tuh miliknya Lucifer loh. Lu gambar tato naga, kita ngomong aku tuh miliknya naga loh. Iya. Lu gambar tato apa? Antikris. Oh, ada yang kepala kambing itu. Ada. Serem-serem itu. Jadi dia ngomong aku tuh milik ini loh. Iya. Atau lu gambar semua apa spirit-spirit ya. Yang lu tato, lu mau ngomong aku tuh milik ini loh. Oke. Atau tanda-tanda abstrak. Iya. Tanda-tanda yang dari dunia mistik, Iya. dunia agama tertentu, Iya. agama Simbol itu yang simbol berbahaya. dari agama-agama penyembah idol atau apa itu Iya. lu pasang di badanmu. Kamu tuh, tapi enggak kok. Loh, tapi dengan kamu kasih, lu tuh gak sengaja ngomong aku tuh milik ini loh. Iya. Jadi karena itu, tato itu bukan lagi dosa apa enggak. Kamu sedang melakukan sesuatu yang berbahaya buat hidupmu. Iya. Kalau kamu tanpa tahu ini bagus kok, lu pasang. Aku milik ini loh. You declare. Dan kau berikan kesempatan buat spirit tinggal dalam hidupmu. Kan lu pasang tandanya. Aku milik dia loh. Ya kan? Jadi levelnya, tapi hamba Tuhan banyak pakai kok. Saya gak menghakimi dosa apa enggak. Iya betul, iya. Sekarang hakimi dirimu sendiri. Why? Kenapa sih kamu pasang tato di badanmu? Tanya aja dirimu sendiri. Tapi kenapa kamu pasang tato? Pengen yang lain. Tujuannya. Kenapa? Supaya kelihatan gagah, sombong. Ya tahu lah. Iya. Masing-masing. Jadi kita bukan bicara masalah dosa apa enggak. Iya. Apa yang kamu kerjakan berkenan kepada Tuhan apa enggak. Iya. Jadi pertanyaannya, balik ke hati nurani masing-masing. Tanya ke Tuhan. Oke. Kan dulu ada pengertian zaman dulu kan ada kata merajah tubuh itu bukan ya Pastor ya? Bukan. Merajah tubuh karena itu. Nah, waktu itu kan orang-orang penyembah berhala ya, idol ya. Iya. Jadi mereka itu memang secara dalam agama-agama itu memang ada sesuatu yang dikerjakan di tubuh mereka, dilakukan dulu. Ya itu hubungannya dengan penyembahan berhala juga. Yang dipasang itu. Ya tadi itu kita ngomong tentang belong to whom. Milik siapa ini? Gitu. Dan agama tertentu, agama yang kuno-kuno itu ya, di raja itu untuk mendeklar, aku tuh milik ini loh, dewa ini loh dia tunjukin. Sengaja, itu kebanggaan. Ya toh? Tapi kalau bagi saya, kita jangan bilang dosa, enggak lah. As a pastor, sebagai pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, ya kita harus jadi sebuah example, contoh yang bagus. Ya kan? Kita bukan masalah dosa, bukan dosa. Oh kan tidak dosa. No. We speak about bagaimana kita jadi example, contoh yang bagus. Hidup kita ini gak jadi batu sandungan karena kita ini hamba Tuhan. Iya. Kita pendeta, ya kan? Dan pasti jadi sorotan, jadi contoh, panutan. Semua orang. Kita bukan bicara dosa apa enggak, bukan itu sih. Apakah itu jadi contoh apa enggak kehidupan kita, ya kan? Itu aja sih masalah tato ini. Iya, soalnya ada tanya nih, kalau tato alis kan gitu, ibu-ibu sering. Kalau tato alis itu aman sih ya kan, karena alisnya jelek ya kan. Itu memang namanya sama tato, tapi sebenarnya kan lain. Kalau tato berarti kan gambar yang ada gambar bentuk tertentu atau simbol-simbol tertentu itu loh gitu. Nah sarannya kalau sudah tato nih Pastor, tapi sudah tato sekarang. Sarannya apa nih? Iya memang berat kalau udah bertato dan tatonya tuh mungkin yang gambar-gambar yang dari spirit jahat ya. Iya. Spirit jahat atau lambang-lambang kejahatan. Memang ada konsekuensi ya yang dialamin oleh orang-orang itu gitu loh. Saya masing-masing lah berdoa ke Tuhan. Iya. Kalau memang disuruh remove, dibuang, dihapus. Ya dihapus. Tapi kalau kamu merasa enggak, oke, enggak apa-apa. Itu masing-masing orang. Kamu dengan Tuhan berdoa. Karena gitu loh, gak ada patokan yang pasti harus dibuang, enggak. Kalau itu memang sudah ada tato yang kamu merasa mengganggu hatimu, terganggu aku dengan ini, ya udah lu hapus aja. Walaupun memang resikonya sakit, menderita ya kan. Tapi kalau Tuhan mengatakan enggak, ya udah, lu mungkin sering mendoakan, mengurapi, it's okay. Gitu. Karena itu masalah hati nurani kita dengan Tuhan, masing-masing. Bukan masalah dosa enggak dosa, bukan. Masalah Tuhan suka apa tidak, itu aja. Sama dia juga tatonya kan sering kali nama mereka, tanggal lahir. Ya gitu ya. Oke Pastor, ini pertanyaan lagi nih. Sebenarnya juga ada masukan dari jemaat juga.
sekaligus saya buat jadi pertanyaan aja. Iya. Apakah pakaian terbuka ke gereja itu berdosa nih Pastor? Ya, sebenarnya kalau masalah berdosa enggak gini loh. Makanya saya tadi Iya, balik dari iya, dasar iya, saya tadi ya. Iya. Sekarang kita jangan ngomong berdosa apa enggak berdosa sih. Udah jangan ngomong itulah. Kita ngomong Tuhan suka enggak. Gini, kita ngomong aja secara etika ya. Misalkan kita dipanggil oleh presiden ke sebuah acara makan malam resmi, acara kenegaraan. Iya. Kita sopan gak sih pakai rok yang terlalu minim Iya. dan belandada yang sangat besar. Ini khususnya perempuan ya, bukan laki-laki ya. Iya. Kalau laki-laki sih aneh jadinya. Kenapa pakai baju dan belan besar? Ini perempuan nih ya kan. Belan yang dalam, kemudian roknya pendek. Pasti lu nggak akan dihormati lah. Iya. Dan mungkin akan lu Nggak boleh masuk. nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk pasti. Karena kamu dianggap tidak mengenai kriteria untuk masuk dalam jamuan kehormatan atau tamu kehormatan di Iya. sebuah acara kenegaraan. Loh, urusan dengan presiden, dengan pejabat aja kita menghormati. Iya. Kita kebaktian itu ketemu Tuhan loh. Ya toh? Bagaimana cara berpakaian kita menentukan siapa kita. Itulah kenapa setiap kali ke gereja saya suka baju yang the best. Saya pakai jas sekarang. Dulu enggak, dulu safari. Oke. Tapi sekarang saya tingkatkan, saya pakai jas. Wah, kenapa sih Pak Victor harus ganteng-ganteng? Iya. Kenapa sih kok masih kayak gitu? Bukan masalah ganteng-ganteng kan, bukan. Masalah aku ketemu dengan raja segala raja. Oke. Saya memberikan the best that I can give. Yang bisa saya berikan yang terbaik. Iya. Saya pakai jas lengkap yang bagus, sopan, rapi, bagus. Iya. Kalau ketemu dengan raja. Cara berpakaianku mencerminkan seberapa besar penghormatanku kepada Tuhan. Jadi cara berpakaian itu menentukan. Iya. Kalau kamu berpakaian yang sembarangan, yang rok mini, yang belannya banyak, ya kamu berarti kurang menghormati dia. Karena ketemu dengan raja segala raja, Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua, Alkitab berkata, kalau aku jadi batu sandungan buat orang lain, yang lemah, Alkitab ngomong itu, Iya. aku tidak akan melakukannya. Karena ada orang-orang yang lemah, yang dengan aku berbuat seperti ini, baik makanan, cara berpakaian, apa tindakan kita, juga jadi batu sandungan untuk orang lain yang lemah. Akibatnya apa? Hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Ya kan? Iya. Kan urusanku, kan baju-bajuku. Betul, itu urusanmu, baju-bajumu, uang-uangmu. Betul. Tapi kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan berkata jadilah berkat buat orang lain, betul? Iya. Jadi berkat buat orang lain itu bukan saja cuman kita ngasih duit orang. Bukan hanya kasih makanan, berbuat baik, enggak. Cara berpakaian kita, cara berbicara kita, cara bersikap kita, semua itu harus jadi berkat buat orang lain. Jangan jadi batu sandungan, nah gitu. Iya. Oke, jadi berpakaian sekalipun gini, kadang pastor kan orang berikan argumen ya, don't judge the book by its cover. Waduh, jangan menghakimi. Kadang ada yang pakaiannya mungkin bisa tertutup, tapi perbuatannya kadang jahat. Saya kan walaupun pakaian terbuka tapi saya baik misalnya gitu. Kadang itu bisa muncul pembelaan. Bisa jadi ada orang yang seperti itu tapi baik. Tapi kalau ada juga orang yang berbuat gitu di luarnya, dalamnya lebih buruk lagi dari di luarnya, ya kan? Jadi gak bisa orang di luarnya jelek pasti dalamnya bagus. Sampai ngomong. Jadi jangan berkata kalau orang di luarnya jelek, dalamnya pasti bagus. Enggak lah. Bisa juga di luarnya jelek karena dalamnya jelek. Terpancar keluar dari dalam hatinya. Gitu loh. Lu betul mungkin ada 1-2 orang yang not just the cover. Mungkin bisa 1-2 orang loh. Tapi kebanyakan dalamnya terpancar keluar. Tapi sebenarnya sih gak salah sih pastor ya. Gak salah. Cuma tempatnya aja mungkin ya. Ya mungkin kita merasa lebih baik gak pas aja sih kalau dia ke gerejanya. Kalau ada acara-acara tertentu, mungkin it's okay, no problem. Seperti misalkan ada pesta dinner, kamu pakai baju yang mungkin tanpa dinner lengan. dengan suami. Tanpa lengan, enggak. Misalkan ke pesta pernikahan. Pesta boleh. Tanpa enggak ada lengannya, it's okay di pesta itu. Atau roknya, kalian yang pakai rok pendek ya kan. Di jamuan tertentu. It's okay. Ya kan? Tapi kalau kita ke gereja, kita kan ketemu Tuhan lain lagi ceritanya. Jadi kalau punya baju-baju yang mungkin agak minim, pendek, pakai di pesta-pesta aja. Gitu. Tapi juga mungkin ya termasuk cowok dong pastor ya. Ini bukan cuma ngomong soal cewek ya. Cowok pakai celana pendek, pakai sandal. Kadang saya sering lihat juga.
Sebenarnya ya datang ibadah, ini konteksnya ibadah ya, bukan Ya. datang dengan celana pendek, dengan ya itu. Belum lagi ada seringkali bajunya ini pastor dengan gambar-gambar yang mungkin juga enggak. Iya. Mungkin berikan sedikit deh Iya. pastor ya. Gini, makanya gini, kalau kita datang beribadah, bukan masalah orang kaya orang miskin sih ya, bukan Iya. ya. Ada saya lihat jemaat-jemaat yang sederhana loh. Iya. Tapi saya senang bicara perpakaian mereka. Baju mereka mungkin murah sederhana. Tapi mereka tuh tampil bersih dan rapi. Iya. Bukan masalah mahalnya loh. Mm-mm. Tapi masalah rapi dan bersih. Dan pakaian yang sopan. Itu Tuhan menghargai loh. Iya. Mungkin ada orang-orang kaya yang sembarangan. Jadi bukan masalah kaya miskin, bukan. Cara bagaimana kita itu tampil di hadapan Tuhan. Gitu Iya. loh. Kalau kita sopan menghormati Tuhan, kita pasti pakai yang the best lah. Ya kan? Sepatu pakai sepatu, gak harus mahal kok. Iya. Saya lihat sepatu mereka sederhana, tapi pakai sepatu. Celananya mungkin celana yang biasa, yang bukan bermerek-merek, Iya. bajunya juga nggak bermerek, tapi tampak bersih dan rapi dan sopan. Nah itulah Tuhan itu senang ya kayak gitu. Oke. Iya. Oke Pastor, berikutnya ada pertanyaan nih. Apakah kalau merokok itu mempengaruhi keselamatan? Nah, merokok. Nah kita balik. Pokoknya saya sekarang kan udah punya dasar. Kira-kira kalau merokok itu masuk neraka apa masuk surga ya? Nah, itu bukan hak pendeta menentukan. Itu hak Tuhan. Saya juga takut menentukan lu rokok masuk neraka. Belum tentu, ya kan? Iya. Hak Tuhan yang menentukan. Tapi jangan sampai Tuhan berkata, lu masuk neraka ya gawat ya. Tuhan yang menentukan, lu bukan saya. Iya. Tapi gini, kita ngeliat ada beberapa hal lah. Dalam hal merokok, misalnya kita merokok itu. Ada orang berkata gini, ayatnya adalah, tubuh adalah bait Allah. Jangan dirusak, ya kan? Nah sehingga jangan rokok. Kalau kamu mengisap rokok, nanti kamu itu akan merusak bait Allah, kamu sakit. Nah, tapi yang kedua juga ada lagi nih, ketika kamu merokok itu betul kamu akan kecanduan, ya. Pak saya gak kecanduan kok. Sebagian besar perokok pasti kecanduan dan susah melepaskannya. Ya toh, detik kamu sudah kecanduan, something wrong, ada yang salah loh. Ya kan? Artinya kamu gak bisa tiba-tiba rokok itu jadi sebuah idol, ya toh. Iya. Berhala. Benar. Karena sudah ngikat kamu. I cannot live without rokok. Gak bisa hidup loh. Karena selalu harus merokok. Iya. Karena udah kecanduan. Iya. Gitu. Di titik itulah kita tuh sudah salah loh. Okay. Kamu dengan Tuhan aja gak kecanduan loh. Iya. Tapi dengan rokok kecanduan. Ya. Kamu gak ketemu Tuhan, gak ngalami Tuhan, gak ke gereja gak apa-apa. Tapi gue gak ngerokok gak bisa. Tiba-tiba lu geser Tuhan dengan hal ini loh. Jadi apa? Berhalamu. Disitulah itu menjadi salah. Iya. Gitu? Jadi berhala. Lupa, tapi kan bukan cuma rokok atau kita kecanduan. Ada orang kecanduan makan kok. Salah juga sih ngomong. Alkitab juga ngomong ada spirit glojo. Yaitu spirit yang mana mereka rakus. Makan semaunya, gak bisa mengendalikan nafsu. Itu juga salah loh. Alkitab berdosa loh itu. Kendalikan. Apapun juga yang membuat kamu kecanduan. Ada yang salah di situ. Iya. Kecanduan itu. Entah rokok, entah makan, apalagi hobi yang lain. Kalau hobimu gak jalan, lu susah. Gak ketemu Tuhan, gak gereja, gak apa-apa. Iya. Saya dulu hobi gitu. Hobi baju. Beli Something baju wrong. gitu sampai gak ngasih persembahan. Cuma supaya bisa beli baju. Nah iya, itu salah. Salah. Oke, itu tadi ya. Jadi ini bukan masalah merokok memperoleh keselamatan atau tidak. Saudara, tadi gimana Pastor? Tidak. Kalau jadi berhala, Udah jadi mengikat kamu. Kamu gak bisa lepas. Something wrong with you. Ada yang salah loh. Gitu? Iya. Dan kamu pasti tahu di hatimu sendiri yang paling dalam. Belum lu ngerokok, lu tahu di hatimu. Ya, karena itu sudah jadi berhala. Ya, tapi pasti sih. Ya toh? Begitu sudah terikat dan sudah nggak bisa lepas. Semua. Sudah pasti. Betapa sulitnya. Orang kalau lepas rokok setengah mati loh. Semua yang mau ngelepas rokok. Iya. Bukan cuma rokok, sekarang vape juga. Ya, Susahnya bukan main. Yang baru. Vape susah. Ya. Mau ngelepasin mulutnya pahit apa kayak balik lagi. Artinya bukan cuma benda lo itu. Ada spirit yang ngikat kamu. Oke. Kekuatannya itu loh. Oke, Pastor. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih, Pastor.
Bersinah dalam hati itu bagaimana, Pastor? Memandang wanita sampai dikatakan itu bersinah dalam hati. Ya, jadi gini, memang hukum Tuhan itu berat ya. Iya. Tidak gampang. Yesus yang ngomong itu loh. Iya. Kalau kamu lihat, menginginkan udah berzina dalam hati. Betul. Artinya gini, lu di imajinasimu. Makanya tadi berhubungan dengan tadi itu mungkin perempuan-perempuan di gereja yang pakai baju mini-mini itu loh. Ya kan? Nah, Iya. ketika orang lihat seorang pria ya, atau seorang wanita. Sama. Sama. Lihat perempuan yang berbaju minim. Dan tiba-tiba dia membayangkan. Oh, aku bersetubuh dengan dia, tidur sama dia. Lalu dia membayangkan. Nah. Lu udah jatuh dalam perzinahan. Oke. Walaupun secara fisik lu enggak. Oke. Tapi di hatimu udah salah. Lu udah membayangkan. Ya kan? Atau kamu lihat film porno mungkin ya. Ada yang suka lihat terikat film porno, gambar porno. Lu lihat itu dan lu membayangkan. Iya. Terus. Lah lu berzina dalam pikiran, dalam hati. Udah kena itu di situ. Tapi sampai di tandanya maksudnya batasan dari. Iya kan biasa manusia tetap punya kelemahan ya. Misalnya kita misalnya melihat cowok misalnya ini kita lihat cewek misalnya gitu. Wah ini wanita pakaiannya ya itu tadi seksi nih. Iya. Dan sampai sejauh mana dikatakan dia masih tidak bapak atau sudah masuk dalam itu tadi. Disitulah iniquity berjalan. Nah itu masih iniquity ya kan. Melihat, menginginkan tapi lu cegah langsung. Makanya pikiran kita dikendalikan. Pakai pikiran Kristus. Lu lihat. Kita berhenti. Jangan diterusin. Jangan di-entertain ya. Terus Nah itu dia. Okay. Lu jangan lihat. Iya. Lu tahu. Lu lihat ini salah. Jangan dilihat. Karena nanti kamu terus kepikir. Dan kamu di alam imajinasimu kamu mikir itu. Disitulah kamu udah berzina dalam pikiran. Itu tapi konsekuensinya sekali lagi berbeda dengan berzinah dalam hati fisik betul, langsung. Iya. Dosanya sama. Itu kan ngomong dosa kan? Iya. Tapi akibatnya berbeda. Yang itu misalkan dengan kamu perjalanan ke pelacur misalkan. Iya. Misalkan kamu terus memperkosa orang. Itu ya beda banget ya kan? Iya. Walaupun semua itu perzinahan atau perselingkuhan. Iya. Nah itu berat lagi. Lu berselingkuh sama orang, istri orang lu digebukin nanti ya. Gitu. Nah itu konsekuensinya. Tapi level dosanya sama. Yang ini semua dianggap dosa perzinahan. Iya. Tapi memang konsekuensinya yang berbeda. Konsekuensinya berbeda. Oke Pastor, berikutnya nih. Tinggal 2 pertanyaan lagi dan kita selesai. Dosa riba. Kalau memberi pinjaman tapi meminta bunga, apakah dosa? Alkitab berkata bahwa kalau ada orang miskin yang meminjamkan kamu, jangan kamu minta tarik ribanya. Lu kenapa riba itu bicara bunga yang mencekik. Yang gak masuk akal. Iya. Ya, artinya lu pinjemin duit. Tapi lu memeras orang itu. Sampai orang itu menderita. Saya ngalami berapa orang konseling yang kena riba. Dia pinjam uang. Dan ditarik bunga yang sangat besar. Dia hari itu ya udah pasrah. Kenapa? Karena butuh, sangat memerlukan. Iya. Dan dia mungkin gak punya sesuatu yang bisa dijadikan agunan ya. Sehingga akhirnya dia terima itu pinjaman. Dan bunganya besar banget. Dan dia sampai gak bisa bayar. Dia sampai menderita hidupnya. Susah. Nah orang yang kasih riba itu sedang memeras, menekan orang itu. Ya kan? Dengan beliannya. Disitulah kesalahannya. Ini orang udah susah. Lu tambah tekan lagi kehidupannya. Iya. Lebih parah keadaannya. Ya kan? Nah beda dengan di bank. Kalau kita pinjam di bank itu ada agunan biasanya kan? Iya. Betul gak? Tetap Nah, kalau sampai ada bunga. Lu tetap ada bunganya. Iya. Nah tapi kalau sampai lu gak bisa bayar ya udah agunanmu hilang ya kan. Iya. Nah kamu akan tetap kena bunga tapi bunganya yang reasonable, yang masuk akal gitu. Dan biasanya orang-orang yang pinjam uang di bank itu dia kan untuk bisnis, kerjaan, ya kan biasanya, ya kan. Bukan untuk beli makanan lo, enggak lo. Orang utang di bank gak mungkin dia kasih rumahnya dan dia untuk beli makan gak mungkin kan. Biasanya untuk pekerjaan yang lain bisnis. Nah biasanya orang yang di bank itu sebagian besar ini ya, gak semua sih. Sebagian besar. Tapi waktu dia ambil uang itu dari bank, dia kerja, dikelola uang itu, menguntungkan toh. Jadi untungnya lebih gede biasanya, ya kan. Ya bayar bunga itu enteng, ringan, bisa lah. Ya kan, tapi dia bisa menghasilkan keuntungan. Makanya yang itu bukan riba dianggapnya. Ya. Dan kita mesti bedakan 2 hal. Utang dan pinjaman juga ya. Iya, tentang utang dan dengan pinjaman. Iya. Kalau pinjam itu kita
punya kemampuan mengembalikan. Pinjem. Iya, pinjem. Tapi kalau berhutang, saya agak bedakan ya dua kata ini ya. Iya. Kalau berhutang itu artinya kamu meminjam dengan sulit punya kekuatan mengembalikannya. Berhutang. Sudah tahu bahwa tidak bisa bayar, Iya, tapi susah bayarnya. tetap dia utang diambil. karena nggak tahu kenapa alasannya. Iya, kebutuhan. Ya karena Nah, kebutuhan. itu dosa ada itu Pastor. Kalau utang itu sebenarnya ya sebenarnya kalau dibilang dosa bukan sih ya. Bukan Kalau ya. saya bukan dosa. Tapi gini loh, efeknya menjadi dosa. Lari, Bukan dosa. bohong. Tapi lah itu loh. Ini iniquity Iya, menuju pada dosa. dosa. Lu utang, lu nggak mau bayar. Hmm, Lu dah itu dosa di situ. iya. Lu utang nggak mau bayar. Hmm, Itu banyak tuh orang. iya. Luar negeri jalan-jalan. Itu dosa itu. Uang itu dipakai itu berdosa itu. Itu punya duit harusnya berbayar nggak dibayar. Iya, mengambil Itu dosa. milik orang lain kan Iya, sama aja ya. Dia mengembalikan hak orang lain. Nah itu. Kemudian ketika ditagih marah-marah. Dosa. Dilawan itu salah lagi. Bohong. Ditagih maki-maki. Dosa lagi. Jadi utang itu pintu besar buat ke arah dosa yang banyak. Iya, iya. Ya gitu. Sama kayak pinjol nih. Iya, ya rame sama. ini. Kalau ini juga, ya judi sudah pasti Judi salah. judol dosa, ya. iya. Judi online. Tapi untung terus nih Pak. Apa itu? Judulnya untung terus. Dapat duit terus. Gini loh, namanya judi itu nggak jelas. Nah iya. Ya kan? Karena ada saham sama ini. Tidak Ya, jelas. sekalian juga ada pertanyaan. Oh iya iya, kalau judi itu Saham sama seperti judi atau saham kan juga naik. Ini juga. iya. Tapi kalau saham itu perlu perhitungan, Iya. ya toh. Jadi kalau dibilang saham judi, saya juga kurang setuju sih. Kalau bagi saya pribadi ya, Iya. kalau ada yang berkata ini judi, mungkin bagi dia dianggap judi. Kalau bagi Iya. saya enggak sih, karena kalau bagi saya itu saham dia kan perhitungan ya. Iya. Dia harus punya kepekaan. Oh ini barang ini, apa saham ini kira-kira mau naik ya. Ya gua pertahankan naik dengan naik. Iya. Wah ini bahaya nih, gue jual aja lah. Iya. Ya kan? Jadi bukan, tapi itu ada ilmunya loh untuk Iya. mempelajarinya. Jadi bukan gini, kira-kira jual, beli, enggak. Jadi Iya. mereka benar-benar orang yang di dunia saham itu mempelajari. Oh ini kansnya kan bisa drop, apa naik, gini-gini. Iya. Dia pelajarin sungguh-sungguh. Jadi selama kita mengetahui itu, berarti dia bukan jadi judi ya, Pastor ya. Iya, Tapi iya. kalau kita tidak tahu dan kita, wah pokoknya untung-untungan nih Iya. mainnya. dipasangin berubah aja. jadi judi Iya. jadi malahan. Kayak bola itu loh. Kita mau bertanding yang mana ini ya. Gue pokoknya kalau udah menang gue mau pasang 10 juta. Dapat berapa? Nah itu dia. Oke. Bukan pakai ilmu itu emang Iya. untung-untungan. Oke. Oke, yang terakhir Pastor sebelum kita tutup. Dosa yang mendukakan Roh Kudus nih. Ini kan salah satu dosa, bukan salah satu, mungkin satu dosa yang Berat banget. ditakuti karena Iya. tidak ada pengampunan dikatakan. Iya. Nah, ini jangan-jangan ini jemaat mungkin tanya, Terjebak, mungkin iya. siapa tahu saya sudah Iya. melakukan itu Iya. gitu. Itu gimana? Selama kau berpikir Tuhan aku udah dosa belum ya, apa namanya, menghujat Roh Kudus. Kalau itu ada di hatimu, kamu nggak artinya. Oke. Karena orang yang ini memang orang itu yang frontal sengaja melawan Roh Kudus. Sampai Roh Kudus itu frontal dilawan, mendukakan dia. Oke. Ya jadi kalau hatimu itu masih begini, Tuhan aku sudah berdosa apa? Artinya kamu kan sadar toh. Iya. Jadi kamu kan nggak pengen, kamu nggak akan. Oke. Tapi kalau orang itu memang sengaja, iya. di banyak cerita banyak kok orang yang sengaja. Misalkan orang itu memaki-maki Tuhan, menantang Tuhan, ngelawan Tuhan dengan sengaja. Dia tuh melawan Roh Kudus dengan sengaja, ngata-ngatain. Dia sadar loh, Tuhan mana bisa melawan, mana bisa Tuhan berbuat sesuatu buat aku. Iya. Nah itu sengaja mati, nggak terampuni dan orang itu mati. Iya. Beberapa saya lihat Oke. orang yang melawan Roh Kudus, baik itu orang Kristen atau orang non Kristen Orang non-Kristen. yang lawan. Makanya hati-hatilah dekat Tuhan. Ada peristiwa bagus di Alkitab itu yang mungkin bisa sedikit mewakili cerita ini. Ketika ada orang ke kota Samaria dikepung sama orang Aram ya. Iya. Hari itu Nabi Elisa. Iya. Dia kasih firman Tuhan berkata, besok harga sesukat tepung terbaik 1 sikal. Dia ngomong gitu. Tiba-tiba ada perwira raja berkata, sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit, sekalipun Tuhan buka jendela langit atau pintu-pintu langit, gak bakal terjadi. Gak bakal. Tuhan mau apa gak bisa. Nah ini kan firman Tuhan. Iya. Tambah dia di counter attack dengan sengaja loh.
Hmm. Dia bilang Tuhan mau buat apa nggak mungkin terjadi. Iya. Dan besoknya betul. Tuhan buat mujizat loh. Tapi orang yang ngelawan dia itu mati ketinjak-injak loh di pintu gerbang. Perkataan itu dia tidak berzina kok. Iya. Cuman di hari itu menentang Roh Kudus yang bicara lewat Nabi Elisa. Iya. Konsekuensinya nggak terampuni. Dia mati keinjak-injak kok. Iya. Itu contoh sederhana. Karena gini Pastor, di medsos ini kan seringkali saya juga sebelum mulai podcast ini bahkan sebenarnya kita buat program baru nih, saya juga lihat-lihat di media sosial sebagainya. Dan saya melihat jujur banyak sekali tanda petik ini kayak pendeta-pendeta diserang semua dengan pengajaran-pengajarannya dengan banyak hal lah ya. Kalau kita tahu kan ayat ini kan muncul sebenarnya waktu Yesus menyembuhkan, melakukan mujizat. Ahli Taurat kan menghina. Ini bawa dari Beelzebul ini, dengan kuasa Beelzebul ini dia ngerjain. Padahal dia dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga dia berkata bahwa kalau kamu mendukakan Roh Kudus, artinya mungkin dalam konteks itu menghina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dibilang menjadi pekerjaan setan. Maka kamu dosanya tidak diampuni. Dan seringkali saya lihat di medsos sekarang, wah tuh banyak sekali sebenarnya serangan-serangan yang. Nah itu apakah termasuk juga mendukakan Roh Kudus itu? Kalau saya lihat pertama-tama gini, harus ada etikanya ya untuk berbicara pada seseorang. Ada hal-hal yang kita gak bisa juga omongin di medsos dengan sangat terbuka menyerang orang. Ada bagusnya kalau kita ada orang yang salah, loh gak semua hamba Tuhan itu benar bisa berbuat kesalahan. Boleh ditegur. Secara pribadi dia yang ini kok gini-gini bisa. Ya toh? Tapi kalau sampai kita menegur secara frontal di medsos juga gak bagus gitu loh ya. Nah, apakah yang diserang itu salah? Itu pertanyaannya. Apakah yang diserang itu salah? Bisa iya bisa enggak? Ya toh? Karena yang jadi hakim bukan kita loh, Tuhan loh. Nah, apa yang diserang itu nyerang orang itu pribadi atau nyerang Tuhan? Nah, itu juga rahasia Tuhan. Apakah Tuhan tersinggung? Itu urusan Tuhan. Kan bukan kita yang tersinggung loh. Jadi kalau orang ngata-ngatain pendeta, belum tentu Tuhan tersinggung. Kalau Tuhan gak tersinggung, oke, no problem, aman. Cuman pendeta itu yang diserang, selesai. Tapi kalau sampai Tuhan tersinggung, dalam satu level tadi itu, membuat Roh Kudus merasa, aku yang kena ini. Itu bahaya. Kalau selama itu cuma nyerang pendetanya, pendeta tersinggung ya gak apa-apa. Gak boleh tersinggung harusnya pendeta. Iya gak boleh, gak apa-apa, dikritik kan boleh ya. Tapi kalau sampai itu Roh Kudus, ternyata dia menyerang Roh Kudus tanpa disengaja, dengan frontal, nah itu yang bahaya. Nah Roh Kudus tersinggung, dia marah, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Karena itu memang, ya itulah. Jaga, hati-hati. Perkataan karena kita ini hati-hati. Yang berhak bukan kita menghakimi loh. Roh Kudus yang punya keputusan loh. Apakah ini menghujat apa enggak, bukan kita yang menilai kok. Roh Kudus sendiri. Makanya kita lebih bagus hati-hati. Jangan sampai kita salah. Makanya saya tuh sangat takut menghakimi orang lain atau pendeta. Karena belum tentu kita cuma menghakimi orang itu. Bisa-bisa nih kita tanpa sengaja sudah menyerang Roh Kudus sendiri. Yang mungkin mewahyukan firman itu. Makanya saya hati-hati banget. Kalau ada yang salah, ngobrol mungkin. Atau di privat di WA. Didiskusikan, itu malah lebih terhormat. Bagus. Saya jadi mau tanya satu hal lagi nih. Karena ada pertanyaan kemarin sebenarnya. Orang di luar kan orang banyak orang berdosa. Tapi kok mereka kayaknya lebih sukses-sukses dan kaya-kaya malahan. Karena saya lihat salah satu waktu itu pastor ngajarkan soal langit tembaga dan tanah besi di Hati Gembala. Tapi saya lihat ada yang masukin ke channel lain. Bagus terus nanti di situ dibahasin. Wah, ngapain ada tanah besi dan langit tembaga? Toh banyak kok orang yang tidak percaya Yesus saja berdosa bahkan hidupnya enak kok. Diberkati kok. Jadi kan tidak perlu ada langit tembaga dan itu. Cuma akal-akalan katanya gitu. Nah jadi sebenarnya kenapa sih bahkan orang berdosa kok juga bisa menikmati hidup? Daud punya mazmur bagus. Dia katakan aku nyaris tergelincir, aku cemburu melihat orang-orang yang hidupnya enak, diberkati. Sementara aku ini hidupnya susah. Si Daud ngomong gitu. Tapi kan aku tahu di mana mereka berada. Di tempat-tempat yang licin. Ditempatkan. Dan aku tahu ending hidup mereka kayak apa. Saudara,
mau hidup nyaman, enak, Iya. ending hidupmu lu masuk dalam penghukuman. Iya. Tapi itu pilihan kok. Gitu. Ada Iya. orang-orang yang merasa aku mau nikmatin harta dunia, gue hidup seenaknya, foya-foya, yo sukses, gue punya duit. Kita hidup itu bukan mikir hari ini, saudara. Iya. Pikir kekekalan. Iya. Karena sementara saja ini. Ini sementara. Ada yang lebih kekal. Kalau kamu memikir aku gak urusan kok, aku cuma yang penting sekarang aku gak usah cari Tuhan, aku bisa Iya. nikmati. Untuk apa gue gak percaya sama Tuhan, silakan gak apa-apa. Karena hidup itu pilihan masing-masing. Gak ada yang bisa paksa orang untuk mau cari Tuhan, pikir kekekalan, gak ada yang maksa. Setiap orang bertanggung jawab dengan hidupnya masing-masing. Kalau kamu pilih aku mau hidup nyaman, enak, gak usah cari Tuhan, gue yang penting nikmati hidup, gue gak pikir yang nanti kayak apa hidup saya, gak apa-apa. Itu pilihanmu. Iya. Orang lain tuh tidak nanggung konsekuensinya, Iya. kamu yang nanggung. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kita masing-masing hidup itu, yang pertama concern Iya. dengan diri kita sendiri gitu Iya. loh. Bagaimana kau persiapkan untuk sesuatu yang kekal Iya. ke depan. Ya sekarang. Hmm. Bukan cuma masalah duit, masalah ini, itu fana. Iya. Bisa datang hari ini, besok bisa hilang. Iya. Dan setan sebenarnya juga bisa beli itu ya, Bisa. kekayaan, karena dia juga bilang ke Bisa. Yesus bahwa semua itu sudah diserahkan kepada dia. Kerajaan-kerajaan dunia sudah diserahkan. Iya. Jadi semua kekayaan semua juga didapat dari dia dan dia Iya. bisa kasih kepada siapa Iya. dia mau kasihkan. Jadi tapi soal keselamatan Iya, itu nggak tadi, bisa. nah Setan nggak bisa setan kasih. nggak bisa ngasih. Gak bisa. Nah itu yang Yesus tawarkan buat kita semuanya. Iya. Jadi saudara, orang berdosa ya tetap bisa punya Bisa berkat, sukses. sukses Bisa. juga berhasil. Banyak orang sukses. Banyak malah Tapi orang-orang kaya dunia. Kita lihat endingnya. Iya. Kalau mereka tidak menerima Yesus, gak dalam Tuhan Yesus, ujungnya kemana? Ya kan? Tapi Pastor ada pertanyaan gini, kenapa sih kalau kita yang Kristen itu sepertinya Tuhan kalau kita berbuat ini nanti dihukum gitu. Sedangkan orang-orang di luar kan mungkin Lebih enak itu. iya lebih enak, tidak berbuat dosa tapi tetap bisa diberkati. Iya. Sedangkan kita kayak seperti yang Pastor cerita juga ada langit tembaga. Iya. Begitu kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tiba-tiba langit tembaga, Iya, tanah betul. besi muncul. Padahal orang lain yang juga sama melakukan Iya, dosa, iya. tidak lagi cinta Tuhan juga. Iya. Tapi mereka tetap tidak, sepertinya kok tidak mengalami Iya, langit iya. tembaga atau tanah besi dalam hidup mereka. Betul gini loh. Saya ini punya anak 2. Saya konsul sama anak saya. Tak urusin. Cara berbicara mereka, cara hidup mereka. Saya gak ngurusin anak-anak tetangga saya. Ngapain gue urusin? Dia mau ngapain terserah lah. Iya. Gue gak urusin. Saya urusin anakku yang 2 ini. Gue pastikan mereka baik. Mereka makan. Kalau salah gue tegur. Kalau anak tetangga, lah ngapain tuh punya orang tua, ngapain gue tegur? Lah kamu tuh anak siapa? Iya. Kalau kamu anak Tuhan, izinkan dia menegur karena satu targetnya. Kamu hidup menjadi baik, hidupmu diselamatkan. Target bapakmu. Tapi kalau kamu tuh bukan anaknya bapak, anak orang lain, ngapain dia ngurusin kamu? Dibiarin. Lu Iya. mau terserah mau ngapain. Karena Iya, kamu iya. tidak ngakuin kamu bukan bapakku. Iya. Lah ngapain Tuhan kok repot-repot datangin kita maksa. Aku bapakmu loh. Sementara yang anak ini gak mau, kamu bukan bapak, bukan Iya, bapakku. iya. Anak saya ngakuin saya ngakui dia. Ya tahu hubungan kan, relationship. Makanya saya concern sama dia. Iya. Gua hukum kalau dia salah. Lah kalau anak tetangga mencuri, kenapa saya hukum? Itu bukan anak saya kok. Nah, oke. Itu. Iya, iya. Lah kamu iya. sekarang bilang siapa? Milik siapa kamu? Iya. Kalau kamu benar-benar milik Tuhan, izinkan dia mendisiplin, mengatur, mengarahkan satu target bapakmu yang baik. Kamu selamat. Di dunia dan di surga. Di surga 2 juga. loh targetnya. Gak cuma di surga loh, di sini dunia loh. Iya. Lu selamat. Kalau kamu mau bebas, silakan. Gak usah kenal Tuhan. Bebas, lu bisa berjina sembarang boleh kok. Kan gak ada bapaknya. Lu Iya. terserah mau buat apa. Apa yang kamu suka. Hawa Terserah. nafsumu, itulah bapakmu, keinginanmu. Iya. Ya toh, Tuanmu. Silakan. Itu pilihan aja. Bebas. Oke, Pastor. Oke. Wah, itu sudah banyak sekali pertanyaan hari ini yang sudah dijawab oleh Pastor Victor dan kita sudah bicara bersama-sama. Pastor Victor bisa berdoa buat jemaat Iya. kita, jemaat Hayat dan Ever Church. Mungkin ada jemaat yang sedang dalam dosa hari ini atau Iya. ada iniquity atau apapun juga. Mungkin Pastor bisa berdoa buat jemaat, kita berdoa bersama-sama. Ya, buat mari mereka. kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, Ya, firman-Mu telah disampaikan.
Pesan Tuhan telah disampaikan, sekarang bekerja dalam hati kami. Ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh takut akan Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Yang hidup dalam kebenaran. Kami tahu tanpa Roh Kudus tidak mungkin kami hidup dalam kebenaran. Tapi kalau Roh Kudus menguasai kami, menuntun kami, firman-Mu penuh dalam kehidupan kami. Setiap hari kami akan bisa berjalan bersama Engkau. Hidup dalam kebenaran. Sehingga di dunia ini kami diselamatkan, tapi juga di akhir nanti kami terima keselamatan. Terima kasih. Jaga hidup kami. Kalau hari ini kami punya iniquity, kelemahan, Tuhan yang cabut, singkirkan. Dan biar kami terus menjaga hidup kami. Kami berdoa dan berjaga-jaga. Sehingga tidak jatuh dalam pencobaan. Kami berdoa dan berjaga-jaga. Berkati umat-Mu, sertai kami. Jadikan kami umat yang mengasihi, mencintai Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Pak Victor, sebelum kita tutup, ada satu pesan mungkin buat jemaat HTE, Higher Than Ever, khususnya tentang dosa tadi. Satu pesan Tuhan buat saudara semua. Hiduplah dipimpin Roh. Kalau rohmu kuat, engkau akan hidup dalam kebenaran. Tapi kalau engkau tidak dipimpin Roh, dipimpin daging, hidupmu akan mengerjakan perbuatan dosa. Tiap hari minta Rohnya pimpin engkau. Dan engkau akan bisa melewati hidupmu di dalam kebenaran. Saya berdoa kita tiap hari disertai, dipimpin Roh Kudusnya. Amin. Oke Pastor Victor, terima kasih buat hari ini. Saudara semua, jangan lupa minggu depan kita akan bergabung kembali dalam podcast Deep Talk with Pastor. Minggu depan kita punya tema tentang jodoh dari Tuhan. Nah ini buat saudara-saudara yang masih muda dan juga yang mencari jodoh ini. Saudara bisa ikuti podcast minggu depan. Nanti bersama Pastor Hengki Kusworo kita akan bicara tentang jodoh yang dari Tuhan. Oke, terima kasih Pastor Victor sekali lagi semuanya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Sekali lagi Deep Talk with Pastors. The truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless, sampai jumpa.